Oke, kita lanjut 1 jam berikutnya. Setelah kita tahu gimana urgensinya, berapa yang dikelola, kita pelajari bisnis proses dan aplikasi yang digunakan di JPPR Kemenkyu dalam mengelola utang pemerintah. Ini dasar hukum, seperti biasa ada banyak, bisa kalau ingin mempelajari lebih dalam silahkan di googling, ada di internet, silahkan dipelajari lebih dalam. Saya cepat aja mungkin. Nah, struktur pembahasannya yang pertama pengelolaan utang publik di Indonesia, konsep, sound practices, struktur organisasi, infrastruktur pendukung. Kemudian kita pelajari pengenalan DMFAS, pengertian pengembangan DMFAS, subsistem DMFAS. Kemudian kita pelajari fungsi modul-modul di DMFAS, ada recording, controlling, monitoring, dan etc. Kemudian proses bisnis, transaksi utang, ada proses bisnis dan laporan-laporan terkait. Nah, sebelum masuk ke DMFAS, kita review lagi yang kita pelajari dari mata kuliah ini. Luar biasa, 3 SKS, tapi kita benar-benar belajar hampir semua bisnis proses di Kementerian Keuangan. Nah, ini SPAN terdiri dari budget plus treasury. Jadi budget dan treasury ini menggunakan SPAN yang dalam siklus IFMIS, Integrated Financial Management Information System, yang belum tergabung di SPAN hanya ini, manajemen utang dan hibah yang kita pelajari hari ini. Nah, alasannya karena memang kita lebih dulu pakai DMFAS dulu dibandingkan kita pakai SPAN. Kemudian karena sistem yang ada sudah cukup memadai, sudah reliable, jadi ngapain juga kita harus merubah atau memasukkan dalam SPAN yang biayanya mungkin nggak lebih efisien dan efektif, biayanya besar, tapi hasilnya misalnya nggak lebih baik juga gitu. Jadi kita karena ini sudah cukup reliable, kita pertahankan dan ini gratis juga ternyata disediakan oleh United Nations gitu. Jadi sementara ini masih dia masuk other, jadi di luar database SPAN. Tapi dia intinya yang penting interkoneksinya dengan SPAN kita perbaiki agar data-datanya bisa langsung terkoneksi dengan database SPAN. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya masuk kita pengelolaan utang. Utang negara definisinya adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berikutnya pengelolaan utang di Undang-Undang Nomor 1 sama di Undang-Undang Perbendaharaan pasal 38. Yang pertama, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Yang kedua, utang atau hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Jadi pemerintah bisa utang, kemudian utangnya bisa diteruskan ke BUMN atau ke Pemda misalnya. Yang ketiga, biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan pada APBN. Jadi biaya pengadaan utang menjadi beban dari APBN. Berikutnya APBN yang defisit. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Nah, tujuannya adalah tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Jadi kita usahakan utang seminimal mungkin dan risikonya serendah mungkin. Kalau kita harus menghadapi APBN yang defisit. Nah, kebijakan
Kebijakannya yang diambil adalah yang pertama, tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Nah, ini pernah terjadi, kita membubarkan IGGI dulu zaman Pak Soeharto ya, 96. Kita karena IGGI mulai mencampuri urusan dalam negeri dan luar negeri Indonesia, kemudian IGGI dibubarkan. Nah, kita nggak mau orang IMF misalnya ngasih pinjaman tapi dia ngatur-ngatur kita. Kecuali tak pernah ya, kita 98 kita sangat terpaksa, kondisinya sangat kritis, jadi kita terima aturan main dari IMF karena dia yang minjemin kita lagi. Kemudian persyaratan lunak jangka panjang jangka panjang biaya relatif ringan, terutama dari multi. Kemudian tambahan pinjaman luar negeri, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Berikutnya mengutamakan penerbitan SBN biasa internasional, global bond, global suku. Jadi kita minjem tapi mereka sebagai investor lah gitu. Nah, kemudian berikutnya kita pelajari debt management. Ini sound practices, kebijakan-kebijakan yang harus kita terapkan, best practice atau untuk benchmarking. Berdasarkan beberapa publikasi IMF dan World Bank, pengelolaan utang publik adalah proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah untuk raise the required amount of funding, pursue its cost risk objective, identify and manage the trade-off between expected cost and risk, kemudian develop or maintain the efficiency of the domestic debt market, meet any other debt management goal. Nah, ini sound practices dari IMF dan World Bank. Utang di Indonesia digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark, instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter. Karena tujuannya penggunaan kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Nah, ini sistem pengelolaan utang harus informasinya memadai, sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Nah, berikutnya prinsip-prinsip akuntansi utang publik. Ini dari IMF tahun 2011. Ada 6 prinsip akuntansi utang publik. Yang pertama, residence atau wilayah. Berdasarkan standar statistik internasional, residensi tidak didasarkan pada kriteria status nasional atau hukum, meskipun serupa dengan konsep reside yang digunakan di banyak negara untuk pengendalian, pertukaran, pajak, dan tujuan lainnya. Kemudian prinsip akuntansi berikutnya adalah time of recording atau waktu pencatatan. Jadi kita mencatat utang juga menggunakan akrual. Bunga akrual yang belum dibayarkan dan adanya arrears atau tunggakan. Prinsip yang ketiga terkait valuation atau penilaian. Ini ada non-traded debt instrument, kemudian trade debt securities, insurance, pension, and standardized guarantee scheme. Kemudian terkait prinsip berikutnya adalah terkait currency mata uang, ada unit of account, kemudian currency konversi, jadi ada konversi mata uang diatur nilainya di misalnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia misalnya. Kemudian domestic and foreign currency, currency of denomination and currency of settlement. Nah, kemudian prinsip akuntansi utang yang keempat adalah maturity, yang kelima maturity atau jatuh tempo. The maturity of debt instrument refer to the time until the debt is extinguished according to contract between the debtor and the creditor.
A debt instrument maturity can be either short term or long term, and such a classification provide information on the liquidity. Nah, yang terakhir prinsip akuntansi utang publik adalah consolidation. Konsolidasi merupakan metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian unit atau entitas seolah-olah merupakan satu unit. Nah, ini beberapa prinsip akuntansi terkait utang publik. Berikutnya kita belajar struktur organisasi pengelola utang, itu DJPPR, Kementerian Keuangan. Ini ada front office, kemudian middle office, dan back office. Nah, front office tentu saja ini yang direktorat-direktorat yang mengelola penerbitan pinjaman atau obligasi. Ini ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, kemudian Direktorat Surat Utang Negara, dan Direktorat Pembiayaan Syariah. Yang ini yang obligasi negara, ini yang obligasi sukuk atau syariah. Nah, kemudian front office ini dibantu oleh middle office, Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan. Kemudian di backup juga oleh back office terkait evaluasinya, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Terus saya dibantu juga oleh dua direktorat, Direktorat PRKN dan Direktorat PDPPI. Kemudian di bawah ini semua di bawah Dirjen PPR. Nah, ini kelembagaan atau organisasi yang mengelola utang 5.900 triliun tadi, utang pemerintah tadi. Jadi teman-teman kita di DJPPR, baik di front office yang menerbitkan surat utang, kemudian middle office yang membantu analisisnya, kemudian dibantu evaluasinya oleh back office di Direktorat EAS. Kita lanjut infrastruktur pendukung transaksi utang. Kita kenalin dulu istilah-istilahnya. Yang pertama ada DMFAS, ini aplikasi Debt Management and Financial Analysis System. Ini aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD dari United Nations untuk menetapkan data utang, baik settlement, reporting, dan accounting-nya. Kemudian ada infrastruktur berikutnya adalah DSS, Decision Support System. Ini aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan issuance, buyback, dan debt switch. Kemudian kita pelajari juga ada BISSSS, jadi 4S-nya 4, Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System. Nah, intinya ini settlement ya, untuk pembayaran. Adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk penata usahanya dan penata usahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Kemudian ada yang keempat BI RTGS, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Ini gampang lah ya, kita soal transfer uang. Kemudian ada SPAN, kemudian ada SASPEM. Nah, SASPEM ini sekarang udah berubah jadi Sakti sebenarnya, tapi karena di sana nggak berubah, tetap pakai DMFAS, jadi SASPEM tetap dipakai. Dulu sebelum Sakti adalah namanya SAS, Sistem Anggaran Satker kalau nggak salah. Nah, ini dimodif untuk DMFAS jadi SASPEM. Nah, sampai sekarang belum dirubah ke Sakti. Nah, kemudian infrastruktur berikutnya ada MOFITS, Ministry of Finance Dealing System. Nah, ini saya yang cerita tadi. Nanti ada dealing room, jadi teman-teman yang jago statistik, kalau kerja di dealing room itu kayak persis pemain saham, kayak istilahnya apa itu? Gambler atau bukan ya? Jago-jago main saham itu. Sistem yang digunakan oleh Kemenkyu untuk melaksanakan proses transaksi penata usahaan surat berharga negara, baik debt switch dan buyback. Jadi MOFIT dipakai kalau ada debt switch dan buyback. Kita mau tukar misalnya awalnya kita jual bond dengan harga tinggi kayak sekarang kan karena kita butuh uang, bond kita dinilai rendah, jadi suku bunganya tinggi.
Kemudian tahun depan ekonomi kita naik, misalnya ekonomi kita naik jadi 5%, kita bisa jual bond lebih rendah. Nah, bond yang jangka waktunya 30 tahun kita tarik, kita beli, kita tukar dengan yang suku bunganya lebih rendah. Begitu juga dengan buyback tadi, bond-bond yang kemahalan yang kita ngasih bunga ketinggian, kita beli kembali. Nah, ini ada many to many, apa beli seri SBN yang ditransaksikan lebih dari satu seri. Kemudian ada staple bond, obligasi yang digolongkan ke dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru, di mana obligasi jenis pertama memberikan kupon yang lebih tinggi dari obligasi jenis kedua. Nah, kemudian ada dealing room tadi, ruang kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Ini untuk trader ya, untuk jual beli. Terdiri dari transaksi pasar uang, money market, pasar falas, foreign exchange market, maupun transaksi surat berharga jangka panjang, capital market, serta transaksi turunannya atau derivatif. Nah, jadi kalau yang di dealing room nggak cuma obligasi ternyata, dia main pasar uang juga, main pasar falas juga ternyata. Kemudian apa lagi nih? Ya, intinya trading di dealing room. Jadi yang senang statistik cocok sebenarnya masuk di sini di DJBPR. Nah, kemudian ada Bloomberg. Ini kita tahu media yang bisnis, tapi dia juga menyediakan software perangkat lunak dalam bidang perbankan dan menyediakan software berbasis perbankan dengan tujuan menganalisis pasar perdagangan, memberikan servis dan kabar terbaru kepada perusahaan finansial dan organisasi melalui Bloomberg Terminal. Kemudian ada Reuters. Kalau Reuters berita bisnis saja. Nah, itu kurang lebih infrastruktur pendukung transaksi utang. Kita lanjut, kita masuk ke khusus aplikasinya, aplikasi DM-FAS, Debt Management and Financial Analysis System, yang dipakai teman-teman kita di DJBPR. Nah, ini tadi terpisah ya dari SPAN. Kita nggak kembangkan di SPAN karena kita ngerasa DM-FAS masih cukup reliable, masih bagus dan tanpa biaya. Ngapain kita keluarkan uang besar kalau hasilnya nggak lebih bagus lah istilahnya ya. Nah, DM-FAS adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. Kemudian DM-FAS dapat digunakan oleh negara-negara United Nations dan pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office, DMO, ini DJBPR, di DMO kita DJBPR, kemudian Bank Sentral, dan atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang termasuk Pemda dan Departemen Audit. Jadi Pemda pun sebenarnya boleh pakai DM-FAS. Program DM-FAS menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream seperti maintenance database, validasi data, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang dan analisis dasar maupun pembuatan link antar software keuangan serta upstream, misalnya analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Di Indonesia, DM-FAS diakses dan digunakan oleh Kemenq, BI, dan PT SMI sesuai dengan kebutuhan dan level kewenangannya. Nah, ini perkembangan DM-FAS dari 1.0 sampai dengan terakhir 6.1 yang kita pakai sekarang. Nah, mulai 6 DM-FAS 6 ini mulai web-based application, jadi kita bisa pakai di internet. Nah, subsistem dari dalam DM-FAS ada dua, yaitu DM-FAS UNCTAD, merupakan aplikasi utama atau core system DJBPR untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah, dan surat berharga negara, dan penjaminan pemerintah dalam portofolio aplikasi DJBPR. DM-FAS berperan sebagai basis data utama. Jadi database-nya adalah DM-FAS UNCTAD. Kemudian dibantu oleh DM-FAS Interface. Ini merupakan aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DM-FAS dan
sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional, pengelolaan pembiayaan, dan risiko. DMFAS berinterface secara modul-modul aplikasi dari modul-modul aplikasi yaitu administrasi, SBN, dan kurs. Nah, ini ada dua subsistem, DMFAS UNCTAD, dan DMFAS Interface. Nah, berikutnya adalah operational life cycle dari debt instrument. Ya, pertama adalah loan negotiation, signature of agreement. Jadi kalau kita melakukan pinjaman ke pihak asing, kita melakukan negosiasi utang dan penandatangan perjanjian. Kemudian contract information and loan terms ini dihandle oleh DMFAS administration. Setelah kontrak ditandatangani, kemudian real drawing atau penarikan pinjaman. Ini menggunakan modul mobilize di DMFAS. Ini loan life cycle mulai dari sini, mulai penarikan dana. Kemudian berikutnya adalah proses payment principal and interest. Nah, setelah kita tarik utangnya, tentu saja kita step berikutnya adalah kita bayar. Kita mulai bayar baik pokok maupun cicilan bunga utangnya. Nah, ini payment principal and interest kita menggunakan modul service di DMFAS. Nah, kemudian berikutnya reporting on the country debts, pelaporan utangnya kita menggunakan modul report, dan yang terakhir terkait analysis, terkait bagaimana strategi utangnya kita menggunakan modul analysis di DMFAS. Fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang dapat diakomodasi dalam DMFAS yaitu pertama recording function, kemudian operating function, controlling and monitoring function, reporting function, dan analytical function. Nah, ini recording, operating, controlling, monitoring, reporting, dan analytical. Sama kayak tadi, di siklus tadi. Nah, ini tampilan dari DMFAS 6, sudah web-based. Ini ada yang digunakan oleh front office, yang bagian-bagian tadi, SUN, Direktorat Sukuk. Ini ada administration, loan, online loan, ini kalau ada penerusan pinjaman. Kemudian modul fitur atau debt terkait debt securities, kemudian sukuk, private external debt, short term debt, dan grant. Nah, ini menu-menu DMFAS yang digunakan oleh bagian front office atau direktorat-direktorat yang mengeluarkan surat utang negara, pinjaman, hibah, kemudian sukuk negara. Kemudian bagian back office, bagian settlement tadi ada menggunakan modul mobilization, kemudian modul debt service, dan modul report di DMFAS 6. Nah, ini mobilization ada loan drawing, penarikan pinjaman, online loan drawing, debt security subscription, sukuk subscription, grant drawing, dan drawing request. Kemudian menu atau modul debt service ada menu loans, online loan, debt securities, dan sukuk. Kemudian menu report di DMFAS ada standar operasional, report yang standar analytical and management, UD operasional, UD analytic managerial, kemudian data validation, statistical bulletin, dan World Bank report. Jadi ada report, nanti kita pelajari ada report standar atau report yang kita define, ada report standar dari World Bank. Yang terakhir, menu atau modul yang dipakai oleh middle office. Kalau ini tadi EAS ya, Direktorat EAS. Nah, kalau yang middle office, dia menggunakan menu analisis. Ada menu debt ratio, financial indicator, sensitivity, debt portfolio analysis, kemudian DSM and interface, dan risk model interface. Nah, ini menu-menu yang dipakai oleh masing-masing front office, back office, dan middle office di
DMO-nya Kemenq, Debt Management Office Kemenq atau DJPPR. Nah, ini penerapan fungsi-fungsi dalam modul DEMFAS. Tadi ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pencatatan, recorder function. Melalui menu administration, DMFAS dapat mendukung pencatatan data terkait pembiayaan yang bersumber dari loan, bond, grant, kemudian project, dan online loan atau penerusan pinjaman. Selain itu, terdapat submenu untuk merekam general agreement, reorganization agreement, dan reference. Nah, ini menu-menu yang dihandle oleh menu administration untuk pencatatan, fungsi pencatatan. Kemudian fungsi operasi, ini bagaimana drawingnya. Menu mobilize digunakan untuk merekam data disbursement dan trends. Ya, ini penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawing. Kemudian ada menu debt service, digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga, termasuk komisi dan denda apabila dalam berbagai mata uang. Fungsi di dalamnya termasuk ada fungsi pembuatan schedule, pembuatan daftar maturity atau jatuh tempo utang, kemudian perhitungan akumulasi denda bunga, perekaman alokasi anggaran, perekaman adjustment factor, dan pembuatan payment order. Nah, ini fungsi operating function, ada menu mobilize dan menu debt service. Berikutnya controlling and monitoring function. Ini Direktorat EAS nih ya, monitoring. Fungsi kontrol pada DEMFAS, data akurasi dan data validation, error check, dan echo check. Fungsi monitoring pada DEMFAS, yang pertama laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan, jadi mana-mana utang yang jatuh tempo. Kemudian laporan pinjaman yang dipilih sesuai parameter yang ditetapkan, sektor ekonomi, tipe kreditur, tipe pembiayaan, dan lain-lain untuk mengontrol ceiling atas outstanding debt. Yang ketiga, identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Fungsi yang keempat, yang terakhir adalah fungsi pencatatan, reporting function. Menu report di sini DEMFAS dapat menghasilkan 3 jenis laporan berdasarkan penggunaannya. Internal report, external report, dan control report. Nah, reportnya sendiri bisa standard report, ini operational dan analytical management, atau user defined report. Kalau standar sudah disediakan oleh aplikasi, kalau user defined report berarti aplikasi kita bikin sesuai dengan report yang kita kehendaki. Kemudian berdasarkan kategorinya, DEMFAS akan menghasilkan 3 laporan, yaitu predefined report without parameter, predefined report with parameter, dan user defined report. Contoh-contohnya nanti ada kita pelajari di belakang. Nah, berikutnya komponen dan instrumen utang pemerintah pusat. Ini kita tadi udah singgung di awal. Jadi utang pemerintah pusat ada pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman ada luar negeri, dalam negeri. Kemudian SBN, ada SUN, obligasi ada yang syariah, SBSN. Kemudian SUN ada obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Kemudian yang syariah juga SBSN jangka panjang dan SPN syariah. Begitu seterusnya didetailin, kurang lebih hampir sama dengan yang kita pelajari tadi di awal. Nah, ini termasuk yang paling penting. Ini kita agak konsentrasi di sini. Ini fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait. Jadi aplikasi-aplikasi apa yang digunakan dalam pengelolaan utang di Indonesia. Jadi ada DEMFAS, ada SASPEM, ada SPAN. Nah, ini terkait pengadaan, yang pertama siklusnya dulu, pengadaan, kemudian settlement atau pembayaran, kemudian perekaman, kemudian penarikan, kemudian kita bayar lagi, kemudian pelaporan. Nah, di pengadaan, siklus pengadaan utang, kita menggunakan aplikasi BI SSSS, tadi ini untuk settlement intinya, kalau kita jual
Kemudian si pembeli obligasi pakai BI SSSS, Scriptless Settlement System. S-nya apa tadi lupa saya. Kemudian kita pakai dealing room kalau pas disbursement atau penjualan obligasi. Kemudian tadi ada MOFID, Ministry of Finance Dealing System. Kemudian ada ISBN. Ini kalau kita jual obligasi tapi ke kalangan terbatas. Jadi dia harus registrasi dulu ke ISBN dulu. Nah ini aplikasi-aplikasi yang dipakai di saat penjualan obligasi, baik obligasi negara maupun obligasi syariah. Kemudian yang kedua, settlement. Jadi pihak yang beli obligasi mau bayar, mau beli. Jadi uangnya masuk ke kita. Nah ini uangnya masuk ke pemerintah. Aplikasi yang digunakan adalah BIRTGS terkait transfer uangnya. Kemudian kalau pakai ISBN dia pakai Simponi, penerimaan PNBP Simponi. Kemudian SPAN juga dipakai. Ini modul penerimaan SPAN-nya terkait kalau ada misalnya pinjaman dari luar negeri misalnya. Kemudian untuk perekaman utang menggunakan aplikasi DMFAS dan aplikasi SPAN. Nah, aplikasi DMFAS yang dipakai adalah untuk perekaman utang modul administrasi DMFAS yang kita tadi pelajari barusan. Kemudian di SPAN kita pakai modul komitmen untuk mencatat pihak ketiga yang berhak mendapat disbursement. Kemudian penarikan kita sama pakai DMFAS dan SPAN, tapi DMFAS-nya menggunakan modul mobilization. Jadi bagaimana penarikan pinjamannya setiap tahunnya. Kemudian berikutnya setelah uangnya cair semua, siklus berikutnya adalah kita bayar kembali utangnya, baik utang maupun bunganya. Itu masuk siklus pembayaran. Nah untuk bayar utang kita pakai modul DMFAS, modul SASPEM, ini sebenarnya saktinya DMFAS. Kemudian kita masuk SPAN juga, menggunakan SPAN juga. Nah DMFAS-nya menggunakan modul debt service, sedangkan SPAN-nya menggunakan modul pembayaran. Yang ini sudah kita pelajari sebelum UTS, komitmen modul pembayaran sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Nah, kemudian step terakhir setelah utangnya kita tarik, utangnya kita lunasi adalah pelaporan. Nah, pelaporan kita menggunakan aplikasi DMFAS dan aplikasi SPAN. Dua-duanya kita pakai. Aplikasi DMFAS-nya kita pakai modul reporting dari DMFAS. Di SPAN-nya untuk pencatatannya kita menggunakan modul General Ledger. Belum kita pelajari, akan kita pelajari minggu depan. Nah ini kurang lebih siklus pinjaman dan aplikasi-aplikasi apa aja dan modul apa aja dari aplikasi itu yang kita gunakan untuk pengelolaan utang pemerintah di Indonesia. Nah, kita lanjut ini kalau pinjaman hibah luar negeri. Ini pinjaman atau hibah baik bilateral maupun multilateral. Jadi bukan SBN ya, ini pinjaman ke negara lain atau hibah dari negara lain. Nah, itu siklusnya adalah pertama perencanaan, kemudian pengadaan pinjamannya, kemudian disbursement-nya, penarikan pinjamannya, kemudian pembayaran kembali, kita bayar utangnya lagi. Nah, proses bisnisnya yang pertama adalah di perencanaan ada pengusulan, usul pinjaman, kemudian menjadi kalau nanti kita kenal di pinjaman namanya Blue Book. Kita kenal dulu. Tahap awal itu ada Blue Book, usulan kita. Kemudian kalau usulan pinjaman tadi disetujui oleh lender, ada komitmen dari lender, misalnya Australia, AusAid, setuju untuk mendanai usulan pinjaman kita, menjadi Green Book namanya. Kemudian ada penyiapan readiness kriteria. Kemudian udah muncul daftar kegiatan. Nah, kemudian dilakukan pengadaannya, dilakukan pengusulan negosiasi,
muncullah titik kalau sudah ada negosiasi disetujui, muncul loan agreement. Nah, kemudian loan agreement tentu saja ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk dapat loan. Misalnya kemarin yang saya pernah ikut, kita dapat loan kalau kita menjalankan yang saya dapat itu kita mengentaskan stunting misalnya. Ada program-program pengentasan stunting yang harus kita laksanakan. Kalau nanti dicek, kalau kita melaksanakan benar, baru loan-nya cair. Nah ini kalau sudah kondisi dipenuhi, baru loan efektif. Nah kemudian baru bisa disbursement. Ini ada ketersediaan dan ada grace period-nya. Ini pencairan utangnya. Kemudian misalnya pencairan selama 5 tahun, ada loan closing atau closing date dan closing account. Kemudian barulah setelah pinjaman selesai didisburse seluruhnya, baru kita masuk ke fase pembayaran. Kita lunasi utang tersebut dengan adanya repayment period, misalnya dilunasi dalam sekian tahun. Baru selesai terminate fully paid. Kalau sudah lunas baru selesai siklus utang itu. Nah ini kurang lebih siklus utangnya. Nah di MFAS berperan dari adanya loan agreement sampai dengan terminate, baik modul administrasi, mobilisasi terkait disbursement, kemudian kalau pembayaran terkait modul debt service pencatatan pembayarannya. Nah ini proses bisnis pinjaman hibah luar negeri. Kalau pinjaman baik bilateral maupun multilateral, pinjaman dan hibah. Nah, mekanisme penarikan dana dari utang atau hibah tadi, PHLN, pinjaman dan hibah luar negeri, sesuai PMK 84, mekanismenya yang pertama transfer ke Erkun, jadi langsung tadi. Begitu kita ada syarat-syarat loan agreement-nya kita penuhi, si lender akan langsung mentransfer ke RKUN. Kemudian ada yang pembayaran langsung. Kalau pembayaran langsung berarti misalnya kita sudah ada proyek yang dibiayai dari loan, kemudian kita laksanakan kegiatannya, kemudian kita SPJ-kan, kita minta si lender untuk melakukan pembayaran. Nah, ada yang melalui Reksus. Jadi si lender, negara lender tadi, misalnya AusAid, dia harus bikin rekening khusus dulu untuk proyek tertentu misalnya. Jadi pembayarannya tadi melalui rekening khusus. Kemudian ada juga yang kalau misalnya menggunakan mata uang asing atau proyeknya dibiayai dari mata uang asing, bisa membuka LC dulu gitu. Nah, yang terakhir ada mekanisme penarikan dana PHL melalui pembiayaan pendahuluan. Nah, kalau pembiayaan pendahuluan ini saya pernah cerita misalnya hibah air minum misalnya, hibah air minum, Pemda misalnya saya pernah cerita harus melaksanakan sambungan air bersih ke 1.000 rumah tangga misalnya. Nah, jadi Pemda biayai dulu pakai APBD-nya dia sambungkan air bersih ke 100 rumah tangga, kemudian dia lapor ke pemberi pinjaman, kemudian dilakukan verifikasi, benar nggak 100 rumah tangga sudah disambungkan dengan air bersih, misalnya benar, baru bisa direbus. Jadi pakai uang APBD dulu, baru kemudian kalau sudah diverifikasi benar, baru direbus dari lendernya. Jadi pembiayaan pendahuluan. Nah ini beberapa mekanisme penarikan dana PHLN. Nah tadi pinjaman dan hibah sudah selesai kita bahas. Berikutnya kita bahas yang utang tapi lewat tadi yang pinjaman kan yang 14%, ini yang 86%-nya yang besar nih. Melalui pinjaman tapi utang melalui penerbitan surat berharga negara. Nah ini mekanismenya waktunya berapa ya? Waduh tinggal 15 menit nih. 9, 10. Agak cepat saya. Mekanisme penerbitannya ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Nah, pasar perdana melalui penerbitan bisa lelang atau non lelang. Nah, yang lelang ini yang lewat dealing room tadi.
ada SPN on fixed rate, on variable obligasi negara variable rate, fixed rate, ini SUN. Kemudian yang syariah ada SPNS, ijaroh fixed rate, project based sukuk. Nah ini dijual belikan di pasar obligasi gitu melalui lelang. Nah kedua yang melalui non lelang. Nah, kalau non lelang ini tadi kita seperti contoh yang tadi ada private placement namanya. Private placement itu berarti pembelinya sudah obligasi pemerintah langsung tidak dilelang di pasar, tapi langsung ditawarkan ke Bank Indonesia atau misalnya dana hajinya banyak untuk berinvestasi biar ada uangnya berkembang bisa dinikmati oleh jemaah haji, atau misalnya LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan, dia punya 7 triliun untuk beasiswa yang digunakan untuk beasiswa cukup dana pengembangannya, jadi dia invest ke obligasi negara melalui private placement, jadi pembelinya sudah melalui perjanjian aja antara pemerintah dengan pihak pembeli gitu. Tadi Bank Indonesia, LPDP, BUMN misalnya. Nah, private placement yang kedua ada SPN, Surat Perbendaharaan Negara kepada pemerintah daerah misalnya. Contohnya tahun 2009 pernah. Jadi pembelinya ke Pemda. Nah, kemudian yang non lelang tadi ada book building yang melalui ISBN tadi, ISPN ya, sebentar, ISBN tadi ya, ISBN. Jadi pembelinya sudah ditarget, kemudian mereka harus terregistrasi, kemudian mereka melakukan pembelian atau penawaran melalui ISBN. Nah ini metode-metode penerbitan surat berharga negara. Nah ini proses bisnisnya. Yang pertama transaksi SUN secara langsung, jadi lewat lelang ini. Setelah ada persetujuan atas seri limit transaksi dan adanya rekomendasi benchmark harga SUN, kemudian dealer di DJPPR, DMO, kemudian menawarkan SUN ke dealer counterparty. Nah, kemudian dealer counterparty akan mencetak dan mengirimkan deal ticket. Kemudian setelah tadi tentu saja harus tercapai dulu kesepakatan imbal hasilnya, suku bunganya yang disetujui oleh DJPPR dan oleh pembelinya berapa. Kemudian setelah dicetak dan deal tiketnya dikirim, kemudian menyiapkan dokumen hasil transaksi. Kemudian DJPPR menetapkan dokumen hasil transaksi. Kemudian dikirim ke BI Settlement untuk dilakukan pembayaran melalui BI RTGS, melalui transfer. Nah, jadi kalau penjualan, si pembeli, dealer counterparty akan melakukan pembayaran, kemudian dia akan dapat obligasi negaranya, mendapat sekuritasnya. Sebaliknya kalau yang terjadi pemerintah mau menarik obligasi yang dijual di luar, ini sebaliknya yang terjadi. Pemerintah membayar ke pemegang obligasi, kemudian pemerintah dapat sekuritasnya. Nah, setelah selesai pembayaran, dilaporkan pencatatan utang atau pencatatan pembeliannya melalui DMFAS, aplikasi DMFAS. Ini kurang lebih proses bisnis transaksi SUN secara langsung. Nah, berikutnya melalui lelang issuance di pasar perdana. Jadi penjualan perdana ini melalui pengumuman rencana lelang, kita misalnya kita dengar ada rencana lelang ORI 007 misalnya. Nah ini investor, prosesnya adalah investor melakukan bidding melalui dealer. Dealernya bisa, kalau kita bisa hubungi Bank Mandiri misalnya. Kemudian si dealer akan melakukan bidding ke BI Settlement, BI SSS. Ini trading platform, kemudian aturan main dan pemantauan pelaksanaan lelang dilakukan oleh DJPPR, kemudian data bidding akan masuk ke DJPPR untuk dilakukan tabulasi,
Jadi di ranking yang biddingnya paling tinggi, kalau pemerintah jual tentu saja mintanya yang mau bunganya paling rendah misalnya. Nah ini tabulasi alokasi diurutkan misalnya penawarannya, kemudian melalui DSS MOF, Decision Support System tadi, hasil lelang diputuskan oleh Menteri Keuangan. Jadi ditentukan siapa yang menang lelang, kemudian diumumkan. Kemudian setelah pengumuman di award bidding diberikan kepada pemenang, dealer pemenang, kemudian award bid untuk kemudian setelah ditentukan sebagai pemenang dia melakukan pembayaran atau settlement, kemudian si pembeli investor akan dapat obligasinya. Kemudian seperti biasa endingnya adalah dilaporkan utangnya dilaporkan melalui DM Fast. Ini kurang lebih proses bisnis penjualan obligasi SBN di pasar perdana. Berikutnya proses bisnis penjualan SBN dengan cara private placement tadi. Ini kalau ini udah ada pembelinya. Misalnya tadi burden sharing tadi dengan BI. BI sudah siap beli obligasi pemerintah. Dia misalnya setuju tanpa bunga karena bunganya akan ditanggung oleh Bank Indonesia. Nah ini misalnya pihak pertama melakukan penawaran pembelian SBN kepada Menteri Keuangan, ini misalnya Bank Indonesia atau BUMN misalnya. Kemudian kalau ada tidak disetujui, misalnya kalau tidak ada kesepakatan, diberi surat penolakan, pemberitahuan izin lisan tertulis. Nah kalau di dokumen penawaran memenuhi syarat, kemudian dilakukan pembahasan negosiasi antara pihak investor dengan Kementerian Keuangan di JPPR. Nah, kalau tidak ada kesepakatan dalam pembahasan dilakukan surat penolakan. Tapi kalau ada kesepakatan, dokumen kesepakatan, kemudian hasil kesepakatan ditetapkan oleh Dirjen PPR atas nama Menteri Keuangan, kemudian disampaikan informasinya kepada investor untuk kemudian investor melakukan settlement atau pembayaran. Nah, setelah dia pembayaran, dia dapat obligasi, uangnya masuk ke pemerintah melalui BI Settlement dan BI RTGS. Nah, kemudian ada pengumuman hasil transaksi, misalnya ada private placement, pemerintah menjual misalnya 300 triliun kepada Bank Indonesia, obligasi nomor sekian misalnya. Nah, kemudian dicatat, siklus terakhir adalah mencatat utang hasil penjualan obligasi tadi melalui aplikasi DM Fast. Nah, ini berikutnya yang proses bisnis transaksi SBN melalui book building atau melalui ISBN. Jadi bukan satu, beberapa pembeli, beberapa investor, tapi investornya sudah terbatas, bukan di pasar obligasi yang terbuka. Ini harus terregistrasi melalui aplikasi ISBN namanya. Nah, ini pertama di JPPR, stafnya akan melakukan setting parameter, monitoring dan reporting dan penetapan. Kemudian si calon-calon investor, mitra distribusi, SBN Retail Online misalnya, dia akan melakukan registrasi, melakukan pemesanan dan konfirmasi complete order melalui aplikasi ISBN. Kemudian si investor akan mendapat konfirmasi complete order, kalau dia sudah disetujui, dikonfirmasi, dia akan melakukan request billing ke aplikasi Simponi, MPN G2. Kita sudah belajar di awal kemarin, minggu pertama, setelah UTS, kita lewat Simponi, kemudian dibayar melalui SPAN. Nah, kemudian data penetapannya dicatat di DMFAS, Debt Management Financial Analysis System, dicatat di DMFAS. Kemudian data penetapannya dikirim ke Bank Indonesia untuk dilakukan pembayaran oleh investor. Nah, itu tadi penjualan obligasi. Nah, ini kalau pemerintah merasa kemarin misalnya tahun lalu 2020 jual obligasinya returnnya terlalu tinggi, terlalu memberatkan. Misalnya 12,5% tadi obligasinya. Nah, padahal tahun 2021 ini ekonomi membaik, investor mau beli dengan bunga single digit. Nah, ini bisa pemerintah buyback yang harusnya bunga tahun lalu yang 12,5% berlaku selama 30 tahun, dibeli dengan misalnya dibeli kembali
agar tidak kena bunga yang tinggi selama 30 tahun misalnya. Nah, ini melalui proses bisnis lelang melalui buyback dan debt switching. Nah, ini prosesnya ada DJPPR melakukan pengumuman rencana lelang, kemudian dilakukan registrasi data lelang dealer, kemudian dealer A melakukan offering penawaran ke Movits, kemudian penawaran dipantau oleh DJPPR, kemudian data offering dianalisis di DSS MOF, Decision Support System, kemudian dilakukan tabulasi tadi di peringkat mana-mana aja obligasi yang akan di buyback misalnya. Kemudian ditetapkan urutannya, ditetapkan pengumuman hasil lelang, kemudian yang diputuskan oleh Dirjen PPR. Kemudian setelah diputuskan dilakukan settlement atau pembayaran. Nah, si investor akan dapat uang, sedangkan obligasinya kita tarik. Nah, kemudian kita siklus terakhir kita catat di DM-Fast seperti biasa. Ini prosesnya buyback atau debt switching. Nah, gimana proses bisnis dan aplikasi yang dipakai di saat penerbitan atau penarikan pinjaman tadi. Nah, ini siklusnya dari DM-Fast. Siklus pertama adalah registrasi nomor pinjaman, kemudian perekaman penarikan, penerbitan SP3, penyampaian SP4H ke KPPN, dan pelaporan. Untuk registrasi nomor pinjaman menggunakan DM-Fast Interface, modul administration. Kemudian pas perekaman penarikan menggunakan modul mobilization di DM-Fast. Kemudian penerbitan SPP dan SP4H KPPN sudah menggunakan aplikasi SPAN. Ini untuk penerimaan uangnya menggunakan SPAN modul komitmen dan modul pembayaran. Kemudian di saat pelaporan menggunakan dicatat baik di SPAN maupun di DM-Fast. Di SPAN dicatat di modul GL dan di DM-Fast dicatat di modul report. Nah, berikutnya kalau pembayaran. Jadi setelah utangnya cair semua, kita melakukan pembayaran, melakukan pelunasan lah ya, melakukan pelunasan pinjaman. Ini tadi menggunakan aplikasi SASPEM, SPAN, dan DM-Fast. Nah, ini pada saat perekaman rencana pembayaran dan tagihan menggunakan aplikasi DM-Fast, modul debt service, dan modul report. Kemudian mencetak dokumen pembayaran menggunakan SASPEM, ya, ini saktinya utang, kemudian perekaman data SPP, SPM, ADK SASPEM masuk ke aplikasi SPAN. Jadi ADK dari SASPEM kemudian diunduh, diupload ke aplikasi SPAN, kemudian dilakukan proses SPP, SPM dan proses lanjut ke proses SP2D, kemudian proses pelaporan. Nah, perekaman data SPP, SPM dan SP2D menggunakan modul pembayaran SPAN. Sedangkan pelaporan menggunakan modul General Ledger SPAN. Nah, ini proses bisnis kalau kita melakukan pembayaran utang, pelunasan utang. Nah, ini di DJPPR, sebenarnya saktinya di DJPPR. Nah, kalau ini pembayarannya di KPPN. Nah, udah tinggal 5 menit. Berikutnya adalah fitur-fiturnya atau outputnya. Yang pertama pencatatan general info, reporting general info, ini pencatatan agreement, ada pencatatan identification, agreement dates, agreement authorization, dan lain-lain. Nah, yang perlu diinput dan dokumen sumbernya misalnya input instrumen ID, nomor loan, kemudian nama, creditor reference, other reference, long name, maturity, status, dan lain-lain. Ini input di modul pencatatan. Kemudian masuk ke modul mobilization pada saat disbursement. Ini ada drawing info, user info, dan notes. Nah, ini apa-apa yang
interface atau yang harus diinput dalam modul mobilization. Berikutnya ini yang diinput dalam dokumen sumber modul mobilization. Ada nomor pinjaman, nomor permintaan penarikan, tanggal penarikan, tanggal diterima, dan lain-lain. Nah, setelah lakukan input, baik di modul administration maupun modul mobilization, bisa dihasilkan pencetakan. Ini format laporan DMFAS, ada standar reporting, berisi berbagai jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi, pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain. Kemudian user defined report. Kalau ini standar report dari aplikasi, kalau user defined report, kita yang menentukan seperti apa report yang kita ingin hasilkan. Kemudian ada World Bank report. Kalau ini report standar dari yang dibutuhkan oleh World Bank sebagai pemberi pinjaman, yang bisa dihasilkan oleh aplikasi DMFAS. Nah, ini contoh standar report. Ini kalau ini tinggal klik, misalnya sudah keluar reportnya. Nah, kemudian kalau ini contoh user defined report. Jadi di JPPR yang menginginkan laporan posisi utang outstanding misalnya, yang terdiri dari utang pemerintah, baik pinjaman maupun surat berharga, yang dirinci per jenis, kemudian dirinci juga per bulannya seperti apa. Nah, ini tahun 2017 September masih 3.800 triliun, dalam waktu berapa ya? 3 tahun sekarang udah 5.900, cukup kenaikan utang kita cukup signifikan. Nah, itu kurang lebih materi hari ini. Mohon maaf, akunya pas 1,5 jam saya pakai. Kalau ada pertanyaan satu boleh sebelum ke diskusi kelompok. Izin nanya, Pak. Silakan, Mbak Sarah. Selama ini biasanya tuh masyarakat kan belum terlalu paham ya tentang utang pemerintah. Terus kayak mereka tuh malah termasuk kita-kita ini mungkin agak pesimis sama utang pemerintah yang sekarang. Nah, itu pemerintah itu menanggapinya gimana? Apakah pendapat-pendapat masyarakat yang istilahnya seperti oposisi mereka itu akan mempengaruhi kebijakan utang pemerintah gitu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sarah, pertanyaannya bagus banget. Tadi seperti disampaikan, memang pemerintah sebenarnya dalam posisi yang tidak nyaman ya, tidak nyaman karena kondisi COVID ini, utang yang sebenarnya awalnya direncanakan prudent, kita di 2014 sampai 2019 utang kita selalu defisitnya masih di bawah 3%, 2%-an lebih sedikit lah gitu. Tiba-tiba kita kena COVID ya, jadi harus mau nggak mau kita defisitnya dilebarkan. Tadi untuk bisa tadi yang untuk masyarakat, yang jaring pengaman sosial dan lain, belum lagi termasuk UMKM, kemudian korporasi, BUMN yang bermasalah juga harus ditalangi pemerintah. Nah, mau nggak mau tadi memang utang kita jadi defisitnya melebar, dan selama 3 tahun ini udah kita amankan di undang-undang lewat Perpu dulu awalnya, Perpu kemudian disahkan dalam undang-undang 3 tahun 2020, 21, 22 kita boleh defisitnya melebihi dari 3%. Tahun ini sekitar 6, tahun depan 5, tahun berikutnya harus mungkin 4 atau 3% 2022 lah ya. Nah, kita harus mengedukasi tadi, masyarakat harus fight, berjuang, harus sosialisasi, mengedukasi masyarakat bahwa kebijakan yang diambil itu ya sudah paling tepat lah. Jadi the best from worst lah, dari pilihan-pilihan yang jelek, kita harus ambil langkah itu. Meskipun memang konsekuensinya tadi utang terhadap PDB kita meningkat signifikan ya. Zaman Pak SBY itu masih 29%, sekarang udah 39%. Memang sudah mulai agak lampu merah gitu. Nah, tapi itu harus diambil agar tadi dampak dari slowdown perekonomian tadi jangan U-shape, jangan terlalu lama kita minusnya.
Kita maunya V-shape. Jadi begitu turun tahun ini, tahun depan udah up lagi, udah di atas, sudah positif. Dan mau nggak mau seperti itu. Kita juga harus yakinkan bahwa besaran tadi masih dalam batas aman. Nah, makanya atas banyak saran masyarakat, termasuk Presiden lama, Pak SBY sempat sarankan hati-hati. Ini misalnya yang dialami pemerintah saat ini, awalnya APBN 2021 defisit 5%, tapi tidak menganggarkan misalnya untuk vaksinasi COVID ke seluruh masyarakat Indonesia. Ternyata Pak Presiden berdasarkan masukan banyak pihak memutuskan semua digratiskan. Nah, solusinya apa? APBN nggak ada uangnya. Bisa solusinya dua sebenarnya, utang lagi atau motong anggaran. Nah, karena Bu Menteri sudah merasa utang kita sudah di titik yang lampu kuning, agak-agak bahaya gitu. Jadi tahun ini misalnya kita nggak ngambil kebijakan nambah utang, meskipun kita ada tambahan biaya untuk vaksinasi itu 72 triliun. Jadi pemerintah terpaksa ngambil belanjanya yang dipotong. Jadi belanja-belanja yang nggak penting, yang nggak harus selesai tahun ini, misalnya bisa ditunda tahun berikutnya, kita melakukan realokasi, potong-potong dulu, yang nggak perlu kita potong dulu. Paling seperti itu. Zaman Pak SBY dulu, sebelum zaman pemerintahan Jokowi, yang diambil seperti itu. Jadi dia pemerintahan saat itu cukup prudent, Pak Budiono saat itu. Jadi yang diambil kalau karena tadi cicilan bunga utangnya itu memakan APBN kita hampir 1/4 sendiri. Jadi yang tersisa itu tinggal 3/4 lah. Nah, kalau saat itu cukup bagus, tidak nambah utang, tapi tadi mengerem belanja-belanjanya. Tapi ya dampaknya ya banyak proyek yang nggak selesai, infrastruktur juga terlambat. Jadi memang pilihan sih sebenarnya gitu. Kalau kita sekarang infrastruktur kita genjot, tapi utangnya memang nambah. Ya sebenarnya tadi asal utangnya untuk yang sesuatu yang produktif itu sebenarnya nggak masalah. Tapi ya itu kalau yang kemarin mau nggak mau untuk konsumtif ya yang tahun 2020 karena kita menjaga agar angka kemiskinan nggak meningkat karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu Mbak Sarah. Makasih Pak. Ya, satu lagi boleh kalau masih ada. Kalau enggak langsung ini kelompok 9. Cukup ya kelompok 9, silahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya sendiri Dimas Mardani, absen 4. Lalu ada Nifa Aulia Masrifa, absen 16. Dan Rafika Kirana, absen 21. Jadi, sekarang kita akan memaparkan materi tentang sukuk negara dan obligasi negara sebagai pembiayaan defisit APBN. Ya, lanjut. Next. Baik, lanjut. Sebenarnya karena kita akan membahas pembiayaan akibat dari defisit anggaran. Nah, defisit anggaran itu sendiri berarti selisih kurang antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang sama. Nah, defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Lanjut.
Nah, defisit anggaran tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut, misalnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Nah, di materi ini kita akan lebih difokuskan kepada penerimaan pinjaman, itu berupa surat berharga negara. Next. Nah, seperti yang telah dijelaskan Pak Mulyono tadi, ini ada filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang. Nah, yang pertama, mengembangkan pasar keuangan. Dengan adanya utang ini dapat menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat. Nah, jadi dengan pembiayaan utang ini alternatifnya seperti yaitu surat berharga negara seperti SUN dan SBSN. Lalu menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam kondisi perekonomian melamban, stimulus fiskal melalui utang dapat mendorong pertumbuhan. Selanjutnya, menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Yang seperti yang tadi Bapak Mulyono sampaikan, jadi opportunity loss-nya adalah jika kita menghemat anggaran dengan memotong belanja, kita akan mengalami investasi yang menurun, sehingga infrastrukturnya juga tidak memadai. Nah, bila kita berhutang, tapi hutangnya itu untuk investasi, itu akan memperbanyak infrastruktur yang ada, sehingga akan menyebabkan produktivitas seperti itu. Selanjutnya, melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi yang memberi manfaat jangka panjang. Nah, utang untuk investasi itu dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya sebagai manfaat dari infrastruktur. Contohnya, utang merupakan alat bukan tujuan yang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat. Jadi utang yang baik itu lebih baik untuk investasi daripada untuk konsumsi. Next. Nah, surat berharga negara. Surat berharga negara terdiri dari surat utang dan surat berharga syariah negara. Next. Pengertian surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Nah, adapun dasar hukum dari penerbitan surat utang negara yaitu UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara, lalu keputusan Menteri Keuangan nomor 66, peraturan Menteri Keuangan nomor 209 tahun 2009, peraturan Menkes nomor 50 nomor 50
Next. Nah, adapun peran surat utang negara, yang pertama tujuan membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka panjang, kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran. Lalu mengelola portofolio utang negara. Nah, selanjutnya ada manfaat dari penerbitan surat utang negara. Yang pertama sebagai instrumen fiskal. Nah, jadi penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu sebagai instrumen investasi. Manfaat yang ketiga sebagai instrumen moneter. Dan yang keempat, mendorong terciptanya acuan imbal hasil bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Next. Nah, ini jenis dan bentuk surat utang negara. Yang pertama ada SPN atau surat perbendaharaan negara, yaitu SUN berjangka waktu sampai 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa negara, SPN lebih dikenal dengan sebutan T-bill atau Treasury bill. Yang jenis yang kedua yaitu ada obligasi negara. Obligasi negara yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan, baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sementara obligasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon dan dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada jatuh tempo. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SUN. Kelebihannya yang pertama, pada situasi perekonomian yang normal, suku bunga SUN diupayakan untuk lebih kecil dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar. Nah, kelebihan yang kedua, likuiditas obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi lebih menarik karena tersedianya pembeli dan penjual yang lebih banyak sehingga pihak yang memiliki obligasi dapat menjual obligasi kapan saja. Lalu kekurangannya yang pertama, pada saat SUN telah jatuh tempo, investor dapat mengalami kegagalan penerimaan kupon atau gagal pelunasan dan kerugian karena kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi di tempat lain. Yang kedua, untuk menutup obligasi negara yang jatuh tempo, maka pemerintah harus terus-menerus melakukan refinancing. Next. Selanjutnya sukuk negara akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sukuk negara atau SBSN. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas sebagian penyertaan terhadap aset sukuk negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Tujuan dari penerbitan sukuk negara. Yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau APBN, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam, diversifikasi basis investor SBN, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, dan yang terakhir memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional,
membantu Bank Indonesia dalam melakukan open market operation atau OMO. Sedangkan tujuan utama pemerintah dalam menerbitkan sukuk retail adalah untuk pembiayaan APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek seperti yang telah dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Selanjutnya yaitu resiko penerbitan sukuk negara. Yang pertama ada resiko tingkat pengembalian, yaitu resiko dalam kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya, resiko kredit, yaitu resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Selanjutnya, risiko nilai tukar, yaitu risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Ada resiko likuiditas, yaitu risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Ada resiko tingkat harga, dan ada resiko kepatuhan syariah, yaitu resiko yang disebabkan bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak patuh dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Selanjutnya yaitu perbedaan SBSN dan SUN. Nah, yang pertama, perbedaan dilihat dari prinsip dasar. Pada SBSN, surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan terhadap aset SBSN. Sedangkan pada obligasi negara, surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit. Perbedaan pada underlying aset, sukuk negara memerlukan underlying aset sebagai dasar penerbitan, sedangkan obligasi umumnya tidak membutuhkan underlying aset. Pada fatwa atau opini syariah, sukuk negara memerlukan fatwa atau opini syariah untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi negara tidak memerlukan fatwa atau opini syariah. Dari segi penggunaan dana, sukuk negara sumber pembiayaannya berasal dari APBN, termasuk pembiayaan proyek pemerintah. Sedangkan obligasi negara sumber pembiayaannya sama juga dari APBN. Untuk return, sukuk negara ada imbalan, bagi hasil, margin, dan capital gain. Dan pada obligasi negara ada bunga dan capital gain saja. Untuk dasar hukum, sukuk negara itu didasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan obligasi negara itu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Surat Utang Negara. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari SBSN. Untuk kelebihannya yaitu memiliki underlying asset, uang dari masyarakat benar digunakan untuk membangun proyek pemerintah secara real. Dan yang kedua, tidak memiliki beban bunga. Sedangkan kekurangannya, pembagian bagi hasil, margin, fee berdasarkan kinerja pemerintah dalam mengelola dana sukuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nifa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis komparatif sukuk negara dengan obligasi negara dalam pembiayaan defisit APBN. Nah, pada analisis ini saya akan menjelaskan dari segi ketersediaan ruang gerak fiskal. Maksudnya ruang gerak fiskal itu adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Jadi kalau misalnya ruang gerak fiskalnya sempit, itu bisa saja kemampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya itu akan berpengaruh terhadap posisi keuangan pemerintah, bisa saja semakin memburuk. Nah, yang pertama itu dari segi beban fiskal akibat utang jatuh tempo. Nah, untuk penerbitan obligasi negara atau SUN, itu berdampak negatif terhadap postur APBN yang menjadikan ruang gerak fiskal semakin sempit.
Nah, hal ini terbukti dari penerbitan SUN sebagian digunakan untuk membayar utang lama atau menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama gitu, atau disebut juga refinancing. Nah, sementara itu sukuk negara diyakini dapat meminimalisir atau bahkan dapat menghindari risiko gagal bayar. Karena dalam setiap penerbitannya, sukuk negara mengharuskan adanya underlying aset yang jelas sebagai dasar transaksi. Jadi kalau misalnya sukuk negara itu kan harus ada underlying aset. Nah, sehingga pemerintah itu tidak akan berlebihan dalam menerbitkan sukuk negara karena disesuaikan dengan kapasitas objek dari underlying asetnya. Jadi penerbitan sukuk negaranya masih dalam kendali pemerintah seperti itu. Next. Kemudian yang selanjutnya itu dilihat dari beban fiskal akibat pembayaran bunga. Nah, untuk yang obligasi negara atau SUN itu risiko pembayaran bunganya menyebabkan outstanding portofolio utang bertambah. Nah, ketika outstanding portofolio utang bertambah dengan suku bunga variabel rate, nah maka akan menaikkan sensitivitas portofolio terhadap perubahan tingkat bunga acuan dan begitu juga sebaliknya. Nah, sementara itu pada sukuk negara, penambahan biaya dari fluktuatif bunga ini tidak akan terjadi. Hal ini karena dalam penerbitan sukuk negara, pembayaran keuntungan kepada investor akan disesuaikan dengan akad yang disepakati berdasarkan prinsip bagi hasil atas keuntungan. Next. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat dari beban fiskal akibat pembiayaan risiko nilai tukar. Nah, pada dasarnya baik obligasi negara maupun sukuk negara itu juga akan menghadapi risiko nilai tukar yang menyebabkan bertambahnya beban fiskal akibat penurunan nilai tukar. Terlebih pada SBN yang berdominasi valuta asing. Nah, tapi sukuk negara ini punya keunikan, yakni dia seperti tadi mengharuskan adanya underlying aset sehingga masih dalam penerbitannya itu tidak berlebihan dan akan meminimalkan pembayaran yang diakibatkan dari risiko nilai tukar. Nah, pada dasarnya semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun apabila dilihat dari segi ruang gerak fiskal, dari sini bisa disimpulkan bahwa sukuk negara memiliki kelebihan tertentu. Seperti itu. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai strategi pembiayaan pemerintah dalam mengatasi defisit pandemi COVID-19. Nah, strategi umumnya itu yang pertama, pembiayaan dari sumber internal pemerintah itu terdiri dari pemanfaatan SAL, pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari BLU. Kemudian, yang kedua itu penarikan pinjaman program bersumber dari lembaga bilateral dan multilateral, seperti Bank Dunia, ADB, AFD, KFW, JIKA, EDCF, dan AIIB, dengan bunga yang relatif rendah. Kemudian, penerbitan SBN di pasar domestik dan penerbitan SBN falas. Next. Nah, kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini, yakni kebijakan fiskal counter cyclical. Nah, kebijakan ini yaitu kebijakan di mana dalam kondisi resesi, pemerintah melakukan intervensi melalui stimulus fiskal dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi dunia usaha yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian. Next. Nah, bagian dari kebijakan counter cyclical tadi yaitu peraturan mengenai defisit. Nah, dengan adanya pandemi, pemerintah menetapkan pelebaran defisit dari 3% menjadi 5,07% dari produk domestik bruto atau PDB berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 6,34% PDB berdasarkan Perpres 072 tahun 2020. Next. Nah, mengapa kita harus berhutang pada saat pandemi padahal sedang krisis tapi berhutang gitu?
Nah, pemerintah ini tidak bisa menunda sampai memiliki penerimaan negara yang cukup. Nah, ada beberapa belanja yang penting dan harus diprioritaskan. Misalnya terkait fasilitas kesehatan, investasi SDM kesehatan, termasuk dukungan bagi rumah tangga dan dunia usaha yang harus dieksekusi sesegera mungkin dalam masa pandemi ini. Nah, jika belanja-belanja tadi ditunda, maka akan menyebabkan biaya yang lebih besar di masa yang akan datang. Next. Nah, kemudian kebijakan yang selanjutnya itu ada burden sharing antara BI dan pemerintah. Nah, kebijakan burden sharing ini merupakan jenis koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam situasi luar biasa. Nah, burden sharing ini dilakukan dengan pembelian SBN oleh Bank Indonesia dengan pembagian beban bunga. Jadi beban dampak COVID ini ada dua jenis, yakni beban public goods yang terdiri dari kesehatan, beban perlindungan sosial, dan beban sekretariat sektoral KL dan Pemda. Kemudian ada beban non-public goods, itu terdiri dari beban UMKM, korporasi non-UMKM, dan beban lainnya. Next. Nah, berikut adalah skema dari burden sharing. Jadi untuk public goods, beban public goods tadi itu ditanggung seluruhnya oleh Bank Indonesia melalui pembelian SBN dengan mekanisme private placement tadi. Jadi BI ini penerbitan SBN-nya ini sudah dikhususkan gitu untuk BI, tidak dijual di pasar gitu, tidak diedarkan di pasar. Nah, kemudian tingkat kuponnya itu sebesar BI reverse repo rate dan BI mengembalikan bunga atau imbalan kepada pemerintah secara penuh. Kemudian yang kedua itu terkait non-public goods, bagian UMKM dan korporasi non-UMKM. Nah, bagian yang ini ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan SBN kepada market melalui mekanisme pasar. Bank Indonesia bertindak sebagai standby buyer atau last resort. Jadi kalau misalnya tidak ada yang beli gitu, jadi BI ini bertindak sebagai pembeli dan harus siap untuk membeli gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar market rate dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1%. Kemudian yang selanjutnya itu non-public goods lainnya. Nah, beban ini ditanggung oleh ini seperti tadi ya, jadi ditanggung pemerintah melalui penjualan SBN kepada market melalui pasar. Nah, kemudian BI juga bertindak sebagai standby buyer atau last resort. Jadi bebannya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate. Nah, dasar hukum dari kebijakan-kebijakan tadi itu yakni Surat Keputusan Bersama Nomor 190 KMK 08 2020 antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia sebagai pelaksanaan dari ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang baru saja ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 9. Mbak Nifa, Mbak Rafika, Mas Dimas, bagus sekali studi komparatif SBSN dan SUN-nya, sekaligus strategi pembiayaan pemerintah menghadapi pandemi COVID. Waktunya udah lewat, jadi satu pertanyaan aja dari kelompok 4. Ada Mas Adrian, Mbak Rifda, Mbak Winona, satu penanya. Izin bertanya, Pak. Muhammad. Iya, Pak. Jadi saya ingin bertanya, dari berita yang saya baca bahwa saat pandemi ini minat masyarakat untuk membeli obligasi atau suku negara itu meningkat karena masyarakat
prefer untuk menyimpan uangnya dengan melakukan investasi pada instrumen yang relatif aman dibandingkan mereka melakukan konsumsi. Nah, peningkatan penjualan obligasi ini pasti kan berdampak positif pada negara karena dapat membantu menutupi defisit APBN. Namun, apakah peningkatan ini akan memiliki dampak negatif ya bagi negara ke depannya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Muhammad Adrian. Silahkan kelompok 9 menanggapi salah satu. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi, peningkatan minat itu juga sejalan dengan penerbitan obligasi retail Indonesia gitu, ORI 018. Nah, yang dipercaya lebih aman gitu ya dalam memberikan keuntungan dan bersaing di masa pandemi. Nah, kalau misalnya dampak yang timbul karena penerbitan obligasi pemerintah terlalu banyak, itu ada 3 menurut kelompok kami. Yang pertama itu tekanan atas APBN. Jadi penerbitan obligasi ini akan meningkatkan pengeluaran rutin pemerintah akibat adanya pembayaran bunga serta meningkatkan defisit anggaran. Kemudian dampak terhadap alokasi anggaran. Jadi kalau misalnya kita udah berutang banyak, jadinya di masa depan alokasi anggarannya itu dipakai untuk membayar utang gitu. Jadi ada beberapa sektor yang akan dikorbankan anggarannya gitu. Kemudian yang ketiga itu munculnya crowding out effect. Nah, crowding out effect ini apa sih namanya? Jadi penerbitan obligasi pemerintah dalam jumlah yang sangat besar ini bisa menyebabkan terjadinya perebutan dana dengan sektor swasta. Jadi pada awalnya penerbitan obligasi ini tujuannya untuk menggerakkan sektor perbankan. Nah, diharapkan menggerakkan kembali sektor real. Namun kalau misalnya ada crowding effect, nah maka penurunan nilai investasi swasta ini bisa mengoffset tujuan semula atau malah sebaliknya gitu. Mungkin sekian, Pak. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih, Mbak Nifah. Bagus sekali, lengkap sekali menjawab pertanyaan Mas Adrian. Menarik sekali ya diskusinya. Materinya juga tadi ini agak berat, cuman waktunya udah lewat kita. Jadi saya cukupkan aja ya satu penanya, nggak apa-apa ya. Nanti kita silakan dipelajari lagi materi yang disampaikan. Memang paling agak kompleks nih karena tadi diemfas. Belum lagi kalau tadi siklus proses bisnis pembayarannya diuraikan pakai SOP-nya disampaikan bisa lebih detail lagi, lebih panjang lagi. Tapi kayaknya Pak dosen koordinator udah di skip ya. Jadi banyak yang dilewatin sebenarnya. Sebenarnya lebih modul yang saya pernah baca lebih detail lagi. Gitu. Baik, terima kasih. Menarik sekali diskusinya. Semangat semua. Terima kasih karena waktu juga masih ada sesi ketiga latihan soal kita. Jadi sesi 3 saya tambah waktunya sampai 10.10. Silahkan nanti dikerjakan, disubmit di Google Classroom. Untuk sesi hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.